Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam sejahtera dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya generasi muda, saat ini saya ingin menyapa generasi muda. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang cukup berat, ya, cukup sulit. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa begitu banyak perusahaan lockdown, ya, melakukan PHK di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang tutup, ya. Karena untuk 3 bulan tidak beroperasi itu memang cukup berat, ya. Kan kurang lebih 3 bulan. Maret, April, Mei, bahkan Juni sekarang. Di mana kapan virus COVID-19 ini berhenti kan belum ada yang bisa memprediksi. Ya, malah sekarang akan ada gelombang yang kedua katanya. Ya. Jelas di mana-mana ya perusahaan-perusahaan banyak mengalami kesulitan. Kemudian kemarin ya, harian Kompas memuat berita tentang meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang kurang lebih mencapai 10% ya, dari jumlah penduduk menurut data BPS itu. Kemudian saya juga membaca statement dari Ketua Kadin bahwa sekitar 6,4 juta ternyata pekerja Indonesia itu yang dirumahkan dan di PHK. Ya. Jadi ini kesulitan ekonomi yang tidak main-main. Ya. Nah, kami dari Koperasi Profita Bejojoyo tentu sangat prihatin akan hal ini. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam hanya sekedar prihatin. Ya. Kita juga tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan gitu, mengecam pemerintah. Kenapa kok sampai demikian krisis perekonomian? Utang pemerintah dikatakan oleh Bank Dunia mencapai 40% dari PDB, yang berarti kurang lebih angkanya 7 sampai 8 ribu triliun. Defisit APBN mencapai 6,3% lebih atau 1.039 triliun begitu ya. Di sisi yang lain penerimaan negara khususnya dari pajak jelas anjlok gitu. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Dunia juga 0%. Jadi memang situasi yang sangat dilematis. Tapi sekali lagi kita tidak bisa hanya prihatin gitu ya, hanya sekedar mengatakan kami prihatin, ikut prihatin, atau yang ekstrim hanya ikut mengecam gitu. Saya kira semuanya ini nggak produktif. Ya, tapi kami walaupun kecil-kecilan dari Koperasi Profita Bejojoyo tetap mau ikut proaktif di dalam ikut serta menanggulangin ini. Sekali lagi meskipun kecil-kecilan yang mungkin sama sekali tidak berarti, tetapi bagaimanapun kami mau terlibat aktif, ikut partisipasi memberdayakan ekonomi rakyat. Ya, sehingga Koperasi Profita Bejojoyo terus bergerak, terus berusaha. Ya, terus bertekad berusaha. Kami percaya di mana ada jalan, ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, seperti kata bijak itu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kami ingin mengubah mindset, mental dan kultur kami untuk tidak gampang menyerah, untuk tidak menjadi pemalas. Tapi kami mau menjadi pejuang. Nah, karena itu kami dari Koperasi Profita Bejojoyo menghimbau, mengajak generasi muda khususnya yang saat ini entah sudah terkena PHK atau nganggur dan sebagainya, kami tawarkan pekerjaan. Ya, kami membuka saat ini malahan lapangan pekerjaan. Satu, untuk membuka stall coffee.
ya, kedai-kedai kopi. Kami sediakan rombongnya, kami sediakan kedainya, stylenya itu. Ukuran 2x3 cukup bagus, nanti akan ditampilkan di sini juga. Ya. Dan kalian bisa kerja di mana saja, memilih tempat-tempat yang ramai. Saya percaya dalam keadaan new normal, situasi akan kembali ramai. Asalkan tetap ingat, terapkan, taat, patuhi protokol kesehatan. Ya, kesehatan, kebersihan, penggunaan masker, ya, cuci tangan, ya, itu selalu diperhatikan, harus selalu diperhatikan. Itu. Sehingga kalau kalian nanti punya tempat-tempat yang cukup strategis, misalnya di pasar, ya, di mal-mal, ya, di perkantoran dan sebagainya, boleh datang ke kami. Sekali lagi, kami akan modali stylenya, kedainya, ya, rombong kopinya, berikut dengan peralatan untuk membuat kopinya. Nah, kalian tinggal tempat jaga dan bagi hasil. Tidak boleh lagi menjadi pegawai. Ya, kalian harus merubah mindset, ikut menjadi pelaku usaha. Ya, supaya kalau terjadi begini-begini, kalian tetap bisa survive. Ya, bagi hasil konsepnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami membuka kesempatan di unit usaha cleaning service. Itu juga nanti bagi hasil. Ya, kalian bisa melamar ke kami untuk menjadi mitra kami, menjadi tenaga-tenaga cleaning service. Dan ini boleh tetap dalam rangka bagi hasil, ya. Sementara dari Koperasi Profita Bejojoyo baru membuka 2 peluang ini. Ini untuk benar-benar usaha rakyat, ya, terutama generasi muda, ya. Sehingga harapan kami adalah jangan berputus asa, ya, jangan cuma mengeluh, tapi kita semua harus merubah kultur, ya, dari pesimistik, dari keputusasaan, ya, dari keluhan-keluhan yang semuanya itu tidak produktif, ya, tidak berguna, ke dalam kultur pejuang, ya, tetap berjuang, tetap mau bekerja. Hilangkan kultur kemalasan itu, ya, bekerja keras, bekerja cerdas itu harus jadikan budaya baru, ya, agar kita survive, agar kita tetap bisa hidup layak. Ya, jauhkan budaya malas, jauhkan budaya curang, termasuk korupsi waktu dan lain sebagainya. Kita harus merubah ini kita jadikan momen yang positif juga adanya COVID-19 ini, ya, dari keterpurukan menjadi kebangkitan, ya, sehingga kita terus mencari peluang-peluang usaha, ya. Nah, itu adalah partisipasi dari Koperasi Profita Bejojoyo untuk semua masyarakat, siapapun yang memang beritikat baik dengan catatan memang mau bersama-sama dengan kami bekerja keras, ya, berjuang untuk kebangkitan ekonomi bersama. Demikian, mudah-mudahan partisipasi Koperasi Profita Bejojoyo ada gunanya. Dan salam sejahtera.